Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu baik, sehat, dan dalam lindungan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita akan belajar tentang betapa besar syukurku kepadamu. Nah, simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis, karena nanti di akhir video ini Bu Guru akan memberikan tugas. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-9 sampai 13, Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-17, dan hadis tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-9 sampai 13, Quran Surat Al-Ankabut ayat ke-17, dan hadis tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-9 sampai 13, Quran Surat Al-Ankabut ayat 17, dan hadis tentang mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari hari ini. Bisa kalian perhatikan, bisa kalian pahami apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, di situ ada gambar-gambar yang bisa kalian perhatikan. Nah, dari gambar-gambar itu kalian bisa mengerti apa sajakah atau bagaimanakah cara kita bersyukur atas nikmat dari Allah untuk kita. Mari memahami Al-Quran dan hadis. Materi yang pertama adalah Quran Surat Az-Zukhruf ayat ke-9 sampai ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa anashrana bih baldatan maita kadzalika tukhrajun. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala duhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah terjemah kosakata atau kalimat atau lebih dikenal dengan mufradat. Nah, Kak perhatikan sendiri ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Bu Guru. Terjemah ayat
dari surat Al-Zukhruf ayat ke-9 sampai 13. Ayat ke-9 berbunyi, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ayat yang ke-10, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap, dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasai. Itulah terjemahan dari ayat ke-11 sampai ke-13 surat Al-Zukhruf. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan per ayatnya. Pada ayat 9, Allah menerangkan kepada Nabi bahwa jika orang-orang musyrik ditanya, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sebenarnya mengakui Allah, tetapi karena sombong, hasud, dan dengki, mereka tetap musyrik kepada Allah. Pada ayat ke-10, Allah merinci sebagian dari kehebatan ciptaannya itu sambil mengarahkan pembicaraan secara langsung kepada manusia, khususnya mereka yang mengingkarinya. Pada ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa dan Mengetahui itu yang menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit air hujan dari langit menurut kadar yang diperlukan untuk minum kamu dan binatang serta pengairan tumbuh-tumbuhan. Lalu kami hidupkan dengannya, yakni dengan air itu, negeri daerah yang tandus, yang mati, yang sebelumnya tidak ditumbuhi pepohonan. Seperti itulah Allah kuasa menghidupkan sesuatu yang mati dan mengeluarkan kamu dari dalam kubur dengan amat mudah. Pada ayat ke-12 dan 13 masih merupakan lanjutan dari bukti-bukti kekuasaan Allah. Pada ayat ini diuraikan bahwa segala macam yang diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Kemudian kita lanjut ke surat Al-Ankabut ayat ke-17. Ibu akan membacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Ini adalah mufradatnya dari Al-Ankabut ayat ke-17. Bisa kalian simak sendiri ya. Untuk terjemahan dari surat Al-Ankabut ayat ke-17 bisa kalian baca sendiri dan dipahami ya. Penjelasan dari surat Al-Ankabut ayat ke-17, Allah telah menegaskan bahwa sesembahan selain Allah itu sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia. Tetapi mereka berdusta dengan menganggapnya itulah Tuhan yang sebenarnya. Lebih dari itu, ciptaan mereka itu berbentuk patung dan berhala. Itu menurut kepercayaan mereka sanggup memberikan manfaat atau keuntungan kepada mereka, kaumnya itu sendiri. Nah anak-anak, dalil tentang menikmati syukur pada Allah itu bukan hanya dari Al-Quran saja, tetapi ada juga yang dari hadis Nabi. Nah, tentang nikmatnya bersyukur ini
dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, bisa kalian baca sendiri ya. Dalam hadis ini Rasulullah memperingatkan bahwa manusia harus bersikap syukur terhadap nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Apapun yang diberikan Allah harus kita syukuri ya anak-anak ya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Nah, sikap ini dapat diterapkan atau dari pengamalan surat Az-Zukhruf ayat ke-9 sampai ke-13. Apa saja perilakunya? Yang pertama adalah selalu mempercayai sepenuhnya terhadap adanya Allah. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa ketika naik kendaraan. Sedangkan sikap perilaku sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat ke-17 adalah yang pertama, senantiasa berterima kasih kepada sesama manusia sebagai tahapan syukur kepada Allah. Dan yang kedua, untuk urusan dunia, senantiasa melihat orang yang berada di bawah kita. Jangan selalu melihat orang-orang yang di atas kita. Karena ketika kita melihat orang yang ada di bawah kita, itu akan timbul rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Baik anak-anakku semuanya, penjelasan materi cukup sekian. Ini ada tugas dari ibu, silakan ditulis tugasnya dan dikerjakan. Tugas ini dikumpulkan melalui email Bu Hanif ya. Bu Hanif tunggu. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.